Saatnya untuk memburu keluarga Joldik. Jangan merepotkan aku. Mestinya aku yang bilang begitu. Lagi-lagi Mike akan makan daging yang bukan jatahnya. Aku akan siap-siap. Mike? Apa Mike itu nama kucing? Tidak tahu. Padahal Tuan Besar melarangku dengan keras untuk memberinya makan di luar jam makan. Mike, aku tidak ikut-ikut kalau kau jadi gendut. Yang tadi itu makhluk apa ya? Wisatawan sekalian, sekarang Anda semua sudah menyaksikan kalau berani masuk satu langkah pun ke dalam maka wajah kalian akan habis tak tersisa. Itu tidak penting. Cepat berangkatkan bisnya. Hai Anda bertiga, bisnya mau berangkat? Kalian berangkat saja. Kami mau tetap di sini. Kami mau masuk ke dalam sana. Kalau begitu, bisnya berangkat. Temannya, kata-kata yang sudah lama sekali tidak pernah kudengar. Namaku adalah Jeburu dan sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Tapi kalian adalah orang-orang pertama yang datang ke sini sebagai teman. Aku merasa senang, itu benar. Mungkin aku bisa dihukum karena sebagai pegawai aku berani bicara begini. Tapi ini benar-benar keluarga yang kesepian. Tidak seorang pun yang datang berkunjung. Kalaupun ada yang datang, paling-paling orang seperti tadi. Ya, apa boleh buat. Keluarga Joldik adalah keluarga pembunuh yang terkenal karena kejahatannya. Pekerjaan mereka benar-benar menyulitkan. Aku senang kalian semua mau berkunjung kemari. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan kalian kemari. Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah Kurapika. Tetapi, aku tidak mungkin membiarkan kalian masuk ke dalam gerbang. Tadi kalian sudah lihat kan? Tangan makhluk yang sangat besar. Itu adalah Mike, anjing penjaga gerbang kediaman Joldik. Dia tidak akan pernah mau mengikuti perintah orang lain. Dia terus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh majikannya sejak 10 tahun yang lalu. Perintah untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk. Ya, biarpun tidak sepenuhnya patuh. Karena dia makan mereka sampai habis. Karena ada Mike, aku tidak bisa membiarkan kalian masuk ke dalam. Aku tidak bisa membiarkan teman Tuan Muda Kilua menjadi tengkorak. Pak Penjaga, kenapa Anda masih bisa selamat? Kau memiliki kunci, berarti bisa masuk ke dalam kan? Tapi kenapa Mike tidak menyerangmu? Tentu saja, karena dia adalah penjaga rumah ini. Tadi dia mengatakan kalau Mike tidak pernah menuruti perintah orang lain selain anggota keluarga Joldik. Kalau begitu, itu berarti Mike juga tidak pernah menuruti Pak Penjaga. Lagi pula Mike diperintahkan untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk ke dalam kediamannya. Tetapi Pak Penjaga tidak mengatakan kalau Mike diperintah agar tidak membunuh orang yang bekerja di rumah ini. Kau ini benar-benar jeli. Setengah dari kata-katamu benar. Tapi setengahnya lagi meleset. Aku memang masuk ke dalam. Tapi aku tidak menggunakan kunci ini. Ini adalah kunci untuk para penyusup. Dari 18 penyusup ada sekitar 8 atau 9 orang penyusup yang melakukan seperti apa yang dilakukan pria-pria tadi. Yang berusaha untuk masuk ke dalam pintu gerbang. Lalu setelah gagal merusak gerbang, mereka tetap memaksa untuk masuk. Ya, itu sungguh merepotkan. Maka dipasang kunci. Dengan sengaja ya? Sengaja dibuat kalau ada penyusup yang gagal merusak gerbang dan merusak kunci. Lalu masuk ke dalam, maka mereka akan dilahap sampai habis oleh Mike. Taktik yang cukup bagus, bukan? Begitu ya? Pak Penjaga, bukan, Pak Jeburo, kau...
Seperti yang kau katakan, aku ini bukan penjaga, tapi tukang bersih-bersih yang bertugas untuk membereskan sisa makanan Mike. Lalu kenapa kau bisa melewati gerbang depan tanpa menggunakan kunci dan tidak diserang oleh Mike? Itu adalah karena gerbang yang sebenarnya tidak menggunakan kunci, kan? Begitulah. Apa? Walaupun sudah kutarik, tetap saja tidak terbuka. Itu karena kekuatanmu masih kurang. Aku sudah melakukannya dengan segeluruh tenaga. Dengar dulu. Gerbang ini disebut juga gerbang penguji. Yang tidak bisa membukanya berarti tidak berhak masuk ke dalam kekediaman keluarga Zoldyck. Lihatlah ini baik-baik. Seperti yang kalian lihat, pintu ini akan tertutup secara otomatis. Begitu pintu terbuka, harus segera masuk. Setiap tahun jadi semakin berat bagiku untuk melakukan ini. Tapi kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan kena pecat. Pengamatanmu tadi benar-benar tajam. Mike telah diberi perintah agar tidak menyerang orang yang bisa masuk melalui gerbang penguji. Ketahuilah oleh kalian, daun pintu pertama itu beratnya mencapai 2 ton. Hah? 2 ton? Apa katamu? Yang benar. Aku tidak percaya. Ya lihat saja. Pintunya semuanya ada 7. Dan pintu yang berikutnya beratnya akan bertambah 2 kali lipat. Apa? Pintu ini dibuat agar semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Maka semakin besar pintu yang akan terbuka. Kalian tahu, saat Tuan Muda pulang, dia berhasil membuka sampai pintu yang ketiga. Itu berarti 12 ton. Yang benar 16 ton. Kalian tahu bukan? Hanya untuk masuk saja sudah sulit. Dunia kalian memang benar-benar beda. Artinya tidak ada cara masuk. Tentu saja ada cara untuk masuk. Kita bicara pada Killua agar dia membukakan pintu dari dalam. Hah? Pak Zeburo, tolong beritahu Killua, bilang kalau Gon, Kurapika, dan Leorio datang. Biarpun kau memintanya begitu, rasanya aku tetap tidak akan membukakannya. Kenapa? Bapak cukup memberitahunya saja. Kalau Killua sudah diberitahu, pasti dia akan membukakan pintu. Apa tidak bisa? Mengenai itu, habis bagaimana? Begitulah peraturannya. Aku tidak akan beranjak dari sini sampai Bapak memberitahukannya. Tapi bagaimana ya? Aku jadi bingung ini. Tunggu dulu kalian, tunggu. Susah juga ya. Begitu matahari terbenam, di tempat ini akan muncul banyak binatang buas. Tenang saja. Gon! Tidak perlu marah begitu. Kau tidak sedang lapar, kan? Cuma sedikit kesal ya? Sedikit kesal. Tenang saja. Begitu ya? Anjing baik. Aku kalah. Kalau kubiarkan saja, kalian pasti akan tetap berusaha untuk masuk ke dalam. Dan kalau itu sampai terjadi, kalian akan jadi santapan Mike. Tidak baik bagiku dan Mike kalau sampai teman Tuan Muda Killua jadi santapan. Sungguh?